Bayangin kamu keluar dari rumah pada suatu pagi dan melihat gak hanya ada satu, tapi dua bintang bersinar di langit. Bintang pertama adalah matahari dan bintang kedua adalah Jupiter. Tapi bagaimana sebuah planet bisa berubah menjadi bintang dan apa yang akan terjadi pada bumi dan penghuninya? Sebelum kita menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penting ini, kita perlu mengulas kembali beberapa hal yang kita ketahui tentang Jupiter. Planet terbesar di tata surya ini merupakan planet raksasa gas, yang artinya sebagian besar terdiri dari gas. Karena perbedaan tekanan dan temperatur, gas-gas ini terpisah-pisah menjadi beberapa lapisan. Hal ini menciptakan pita merah dan putih yang bisa dilihat dengan jelas dari bumi. Temperatur di bagian atas atmosfer Jupiter sangat tinggi. Temperaturnya bisa mencapai 727 derajat Celcius. Planet ini juga punya tarikan gravitasi yang sangat besar. Pada tahun 1995, wahana Galileo mencapai atmosfer Jupiter dan membelahnya dengan kecepatan 170.600 km per jam. Wahana ini selamat dari suhu yang sangat panas dan mulai turun. Wahana ini terus bergerak meskipun suhu tiba-tiba turun dan tekanan serta kecepatan angin meningkat. Namun, setelah 58 menit dan 156 km dalam penjelajahannya, keadaan mulai memburuk. Tekanan 23 atmosfer dan suhu yang masih tinggi menghabisi wahana ini. Wahana ini meleleh dan kemudian menguap karena panas yang ekstrim. Nah, kalau Jupiter tiba-tiba memutuskan untuk terus bertumbuh, pada akhirnya ia akan menjadi bintang dan komposisinya memungkinkan planet ini untuk melakukannya. Dahulu kala, di masa yang sangat lampau, Jupiter mengambil sebagian besar massa yang tersisa setelah pembentukan matahari. Dengan cara itulah Jupiter punya lebih dari 2 kali lipat materi gabungan dari seluruh benda-benda lain di tata surya. Dan materi di planet ini sama dengan materi di bintang, sebagian besar hidrogen dan helium. Jupiter nggak cukup masif untuk bisa terbakar. Tapi, bagaimana kalau terbakar? Maka ia akan berubah menjadi benda langit jenis lain. Kemungkinan besar katai coklat. Dalam hal ini, ia akan punya pengaruh kecil pada orbit planet-planet di tata surya. Karena katai coklat lebih masif daripada planet tapi tidak semasif bintang. Katai coklat biasanya bermassa 13 hingga 80 kali massa Jupiter. Katai coklat hanya bisa menjadi bintang jika tekanan di intinya cukup tinggi untuk memulai fusi nuklir. Jadi, mari bayangin hal itu terjadi. Dan Jupiter telah menjadi bintang sungguhan, misalnya bintang katai merah. Katai merah adalah bintang yang massanya sekitar 7,5% hingga 50% massa matahari. Katai merah juga lebih panas daripada katai coklat. Temperaturnya bisa mencapai 3.500 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, matahari kita memiliki temperatur hampir 5.500 derajat Celcius. Artinya, katai merah yang baru terbentuk akan jauh lebih redup daripada matahari. Dan tetap saja, katai merah Jupiter akan menghalangi planet-planet di dalamnya untuk mengikuti orbitnya, karena planet-planet ini nggak akan bisa menemukan keseimbangan antara gaya gravitasi kedua bintang. Planet-planet tersebut akan bergerak mendekati matahari atau mendekati katai merah yang baru terbentuk. Kalau bumi memilih opsi pertama, temperatur bintang utama kita yang sangat panas akan memusnahkan seluruh makhluk hidup di bumi dalam waktu singkat. Kalau skenario kedua yang dipilih, kita mungkin akan membeku karena Jupiter sebagai katai merah yang redup nggak akan mampu menghangatkan kita dengan cukup baik. Tapi masih ada satu opsi lagi, planet-planet dalam bisa terlempar dari tata surya. Kalau Jupiter adalah sebuah bintang, maka jumlah radiasi yang diterima permukaan bumi juga akan meningkat. Atmosfer kita harus melindungi kita dari radiasi yang datang dari matahari dan radiasi Jupiter. Bintang katai merah sangat aktif. Karena itu, Jupiter seperti halnya matahari, kemungkinan besar akan sering mengalami lontaran massa korona. Lontaran massa korona adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan awan besar berisi partikel bermuatan listrik yang dilontarkan bintang dengan kecepatan tinggi. Bahkan sekarang, Jupiter punya dampak yang signifikan terhadap planet kita. Planet raksasa gas ini kira-kira 318 kali lebih masif dari bumi. Ini juga berarti Jupiter punya gaya tarik yang sangat besar pada planet kita. Gravitasinya bisa menyebabkan pergeseran orbit planet kita dan perubahan iklim setiap 400.000 tahun sekali. Ketika pengaruh Jupiter paling kuat, bumi biasanya mengalami musim dingin yang lebih dingin,
musim panas yang lebih panas, dan periode basah dan kekeringan yang lebih intens. Selain itu, kalau Jupiter berubah menjadi katai merah, fitur yang paling menonjol mungkin akan menghilang untuk selamanya. Maksudku adalah bintik merah besar. Bintik merah besar adalah badai besar yang mengamuk di belahan selatan planet raksasa gas ini. Bagian atasnya menjulang lebih dari 8 km di atas puncak awan di sekitarnya. Badai ini hampir 2 kali lebih lebar dari planet kita. Pada 2017, wahana antariksa Juno milik NASA berhasil mengumpulkan banyak data tentang bintik merah. Dan ternyata, badai raksasa ini masuk lebih dari 322 km ke dalam atmosfer planet itu. Itu 30 hingga 100 kali lebih dalam dari lautan manapun di bumi. Tapi, pengukuran ini kemungkinan besar nggak akurat, dan akar badai yang sebenarnya bisa mencapai lebih dalam lagi. Bintik merah besar lebih dingin daripada atmosfer lainnya, dan perlu diingat temperatur Jupiter mencapai minus 173 derajat Celcius di lapisan awan bagian atas. Di sisi lain, semakin dekat ke inti, semakin panas. Secara misterius, temperatur tertinggi yang pernah tercatat di planet raksasa gas ini terjadi di atmosfer tepat di atas bintik merah besar. Temperaturnya lebih tinggi daripada temperatur lava di planet kita. Ahli astronomi meyakini turbulensi yang disebabkan oleh badai bisa menghasilkan gelombang gravitasi dan suara yang bisa menjadi penyebab terjadinya pemanasan super. Tapi, badai itu sendiri lebih hangat di bagian bawah daripada di bagian atas. Manusia telah mengamati pusaran yang bergerak di Jupiter selama lebih dari 150 tahun. Beberapa waktu lalu, ahli astronomi memperkirakan kalau pusaran itu akan melambat secara bertahap dan mengecil atau menghilang sama sekali. Tapi ternyata nggak demikian. Setelah menganalisis semua data yang diterima dengan bantuan teleskop Hubble, para peneliti bingung ketika menemukan angin di batas luar badai justru bertambah cepat. Kecepatan angin di tepi badai sangat mencengangkan, bisa mencapai 643 km per jam. Itu lebih cepat daripada tornado di bumi. Pada saat yang sama, kalau kamu berada di pusat bintik merah besar, kamu nggak akan terlalu terkesan. Angin di sana bergerak jauh lebih lambat. Dan sekarang, mari berandai-andai. Bagaimana kalau Jupiter bertabrakan dengan bintang terkecil yang kita kenal? Saat ini, kedua benda angkasa itu sedang dalam jalur tabrakan. Spoiler nih, bumi mungkin gak akan selamat dari tabrakan tersebut. Nah, perkenalkan bintang katai merah yang mungil ini. Ukurannya sebesar Saturnus, dan gravitasinya sekitar 300 kali gravitasi planet kita. Biasanya, bintang ini berada 600 tahun cahaya dari bumi dalam sistem bintang ganda. Tapi, karena suatu hal yang gak bisa dijelaskan, ia melanggar semua hukum alam semesta dan melesat menuju planet raksasa gas terbesar di tata surya. Meskipun ukurannya lebih kecil daripada Jupiter, massa bintang ini jauh lebih besar, dan gaya gravitasinya akan segera menarik si raksasa gas. Panas dari si katai merah, ditambah gaya gravitasinya yang kuat, membuat Jupiter membesar. Atmosfer planet ini mulai mengembang karena gas-gas yang menyusun planet ini mulai memanas dan mengembang. Atmosfer Jupiter mulai bocor ke ruang angkasa menuju si pengunjung bintang. Beberapa waktu kemudian, gas-gas yang terlepas itu membentuk cincin panas yang terang di sekeliling katai merah. Pemandangan yang menakutkan, seakan-akan ada lubang hitam yang sangat terang muncul di dalam tata surya. Bintang itu terus mengoyak Jupiter, memakan bongkahan-bongkahan raksasa gas itu. Tak lama kemudian, si katai merah menelan si planet. Sayangnya, butiran pasir ada di mana-mana. Semuanya nempel di wajah, rambut, baju, dan sepatumu. Kamu sulit berdiri karena anginnya kenceng banget sampai bikin kamu terus jatuh. Tiupan angin dahsyat tiba-tiba menghempaskanmu. Sambil merangkak, kamu menuju pintu belakang. Tapi pintunya sulit dibuka. Sesampainya di dalam rumah, kamu mencoba bangkit dan mengintip keluar. Sekelilingmu dilingkupi awan, debu, dan gemuruh keras. Gawat, kamu harus segera minta tolong. Jadi semuanya bermula sejak sebulan yang lalu. Kamu sedang ada di kebun belakang rumahmu saat cuacanya sangat berangin. Tak lama berselang, kamu melihat tornado kecil di bawah pohon apel. Meski tingginya nggak sampai selutut, badai itu bisa memutar debu dan dedaunan.
Kamu berusaha meredakan angin itu dengan menginjaknya berulang kali. Tapi tornado mini itu nggak mau beranjak pergi. Karena nggak mau ambil pusing lagi, kamu kembali masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, tornado itu masih ada dan ukurannya malah semakin besar. Dan menariknya bukan tingginya yang kian menjulang, tapi diameternya semakin lebar. Tornado itu mulai menyedot tanaman bunga di kebunmu. Kamu pun makin penasaran dan akhirnya mencatat setiap detail dari fenomena aneh ini. Setiap hari kamu mengukurnya dan menuliskan informasi yang kamu peroleh di buku khusus. Jadi pengen nulis artikel dan buku soal badai ini deh, pikirmu. Suatu hari, pohon apel favoritmu sudah tumbang. Tapi kenapa bisa gitu ya? Tornado itu masih kelihatan tenang dan terlalu lemah. Jadi nggak akan mungkin menumbangkan pohon besar. Tapi setelah kejadian ini, kamu malah ragu sendiri. Salah nggak ya kalau kamu nggak segera minta bantuan? Dan ternyata salah. Sebulan kemudian, badai minimu tiba-tiba membesar 2 kali lipat dari ukuran semula. Kondisi di luar semakin gak aman dan rumahmu seperti berada di tengah-tengah tornado beneran. Kamu gak bisa ngeliat ke langit secara langsung karena pandanganmu terhalang oleh debu dan berbagai macam serpihan. Kebunmu berantakan, pohon-pohon banyak yang tumbang, dan semak-semak tercabut dari tanah, lalu terlempar jauh. Bel rumahmu tiba-tiba berbunyi. Sekelompok ilmuwan yang kamu hubungi telah datang untuk menolongmu. Kamu langsung mengantar mereka ke kebunmu yang telah porak-poranda, tapi mereka cuma terdiam. Setelah beberapa saat hening, mereka mulai beraksi. Tanpa menghiraukan tiupan angin, mereka mindahin berbagai peralatan ke rumahmu. Semuanya kelihatan rumit, dan akhirnya dapurmu sudah berubah menjadi laboratorium penelitian. Mereka ngasih tahu kalau rumahmu akan digunakan untuk penelitian selama beberapa waktu ke depan. Kamu membawa keperluanmu ke kamar tidur terkecil di rumahmu sambil mengamati para profesional menjalankan tugasnya. Dapurmu dipenuhi gadget yang bisa ngeluarin suara dan kedip lampu. Mereka yang memakai jas lab dan baju pelindung mulai berlarian, tapi nggak ada satupun yang saling bertabrakan dan semua prosesnya lancar-lancar saja. Kamu mendekati pria tua yang memakai jas lab putih, lalu nyerahin hasil catatanmu. Dia kelihatan sangat senang menerima pemberianmu, seolah-olah baru dapat rezeki nomplok. Beberapa hari kemudian, mereka semakin sibuk dan badai di kebunmu semakin besar. Rupanya para ilmuwan memperlihatkan ekspresi murung tiap kali kamu mengamati mereka. Sekitar jam 2 pagi, kamu terbangun. Matamu terbelalak saat rumahmu mulai berguncang. Wah, tornadonya pasti makin besar hingga mengenai rumahmu tuh. Pagi harinya, sejumlah ilmuwan memberitahumu kabar buruk. Kamu harus pindah karena badai itu terus membesar. Gak lama lagi, rumahmu akan lenyap di telan bumi. Dan kamu gak bisa ngelakuin apa-apa. Kamu masih bengong saat mereka memintamu pergi. Memangnya kamu harus tinggal di mana? Ternyata mereka lagi mendirikan laboratorium penelitian lain di dekat situ, agar bisa mengamati badai itu secara langsung. Di dalam laboratorium juga, ada ruang kosong dengan segala perlengkapannya. Mereka bilang kamu boleh tinggal di situ untuk sementara waktu. Cara ini juga bisa memudahkan mereka. Kali aja kamu perlu menjawab pertanyaan mereka selama proses penelitian, kan? Karena nggak punya pilihan lain, kamu cuma ngikut aja. Mereka kemudian membantumu untuk mindahin barang-barangmu ke tempat baru. Setelah beberapa saat keliling rumah, kamu harus mau meninggalkan meja dan sofa favoritmu, serta tempat tidur yang nyaman. Menurut mereka, perabotmu nggak akan bisa terangkut semua. Dan keesokan harinya, kamu dapat kabar kalau rumahmu sudah lenyap di telan badai sekitar jam 4 pagi. Beberapa minggu berikutnya, pilihan badai besar itu sudah menelan 2 rumah tetanggamu, area hutan terdekat, sejumlah mobil, dan toko bunga. Tornado raksasa ini semakin mendekati danau besar sejauh beberapa kilometer dari kotamu. Para warga mulai dievakuasi dan pihak berwenang menetapkan status darurat. Suatu hari, para ilmuwan mulai berbisik-bisik dan raut muka mereka kelihatan lebih cemas dari biasanya. Karena penasaran, kamu nyari tahu ke salah satu dari mereka. Sesaat kemudian, si ilmuwan menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Mereka telah nemu bukti yang mengonfirmasi ketakutan terbesar mereka. Jadi, menurut perkiraan, badai yang awalnya cuma berupa tornado kecil di rumahmu itu bisa berubah menjadi bintik merah raksasa di permukaan bumi. Awan merah pekat terus berputar berlawanan arah jarum jam pada kecepatan tinggi. Dan di bawahnya, kamu bisa ngelihat corak warna terang planet terbesar di tata surya kita, yaitu Jupiter, si raksasa gas. Awan ini dinamakan sebagai bintik merah raksasa, alias badai besar yang ada di atmosfer Jupiter. Tiupan angin di tengah-tengah badai ini sangat tenang.
tapi kecepatan badai di pinggirannya bisa mencapai 680 km per jam atau 2 kali kecepatan badai terdahsyat yang pernah menerjang bumi. Selama puluhan tahun, ukuran bintik merah ini terus membesar dan sekarang sudah mencapai 1,3 kali lebih lebar dari bumi. Pusat badainya setinggi 320 km di atmosfer Jupiter. Sedangkan rata-rata badai tropis di bumi maksimum cuma setinggi 14 km. Fenomena unik ini telah terjadi di Jupiter sejak lama karena permukaan planet ini nggak padat. Di dalamnya terdapat lapisan awan yang terbuat dari uap, es air, dan amonia. Di bawahnya mungkin ada lautan hidrogen cair. Sementara planet kita padat, badai akan melambat dan terpecah setelah jaraknya cukup dekat dengan permukaan bumi. Tapi bintik merah raksasa nggak punya tempat untuk mendarat, sehingga badai ini terus mengamuk. Para ilmuwan juga ingin poin hal yang paling aneh dan mengkhawatirkan soal badai di kebunmu. Bukan yang melemah dan lenyap beberapa minggu yang lalu, badai ini masih aja ada dan bahkan terus membesar. Tiupannya juga makin kuat. Ahli yang paling berpengalaman pun masih bingung untuk ngejelasinnya. Setelah menganalisis selama berhari-hari, mereka menyimpulkan kalau badai ini seharusnya nggak muncul di bumi. Hal ini terbukti melawan hukum alam, tapi menariknya, komposisi badai ini agak mirip dengan bintik merah raksasa. Kamu semakin takjub, tapi kok peneliti kelihatan sangat cemas? Ternyata badai yang tadinya mini itu kemungkinan akan membesar seperti di Jupiter. Tapi karena bumi jauh lebih kecil dari bintik merah, badai itu kemungkinan akan menelan bumi bulat-bulat. Saat membesar, badai ini akan menyapu pemukiman, hutan, dan jalan raya. Selain itu, kekuatannya juga makin dahsyat. Orang-orang harus meninggalkan rumah dan dievakuasi ke tempat yang relatif aman. Sampai nggak ada lagi tempat aman. Proses ini memang akan berlangsung selama bertahun-tahun, tapi manusia sangat cepat mengantisipasinya. Masalah global ini bisa diatasi dengan 2 cara. Salah satunya adalah tinggal di bulan atau planet lain, misalnya Mars. Tapi prosesnya sangat panjang. Dan badai ini akan menguasai sisi planet sebelum pesawat luar angkasa pertama bisa mengangkut manusia keluar bumi. Cara lainnya yaitu para ilmuwan perlu nyoba menghentikan badai tersebut. Ada teknologi efek kacamata hitam. Miliaran ton gas padat dimasukkan ke atmosfer. Gas ini menyerap cahaya matahari, kemudian mendinginkan air laut yang ternyata menjadi mesin dari berbagai macam badai. Mereka masih belum yakin kalau cara ini akan ampuh mengatasi badaimu karena badai itu gak terbentuk di laut, tapi di kebunmu.